Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga buat Bapak. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kami diskusikan, kami berdua. Sebelumnya, teman-teman, kami di sini ingin mempresentasikan tentang sistem kebijakan pendidikan di Asia Selatan. Nah, terus kami itu sebenarnya typo ya, kami dari kelompok 4 ya sebenarnya. Bersama saya Istiana Nurul Karimah dan juga Yusufana Sembrianto. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang sistem kebijakan pendidikan di India. Republik India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Negara India merupakan salah satu bekas jajahan. India yang dikenal dengan nama kunonya Barat merupakan satu republik federal semenjak tahun 1990. Walaupun telah mendapat kemerdekaannya dari Inggris tahun 1947. Nah, itu untuk sejarah India dulu ya teman-teman. Jadi intermezzo dulu nih, perkenalan tentang negara India. Selanjutnya itu ada kebijakan pembangunan pendidikan pemerintahan India. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa di semua tingkatan level gitu ya. Jadi bahasa Inggris dipergunakan di semua tingkatan level pendidikan untuk mempercepat penyerapan sains dan teknologi tanpa meninggalkan bahasa lokal atau bahasa daerah yang ada di negara lain. Konstitusi India sangat demokratis dalam membangun pendidikan dengan memberi kesempatan kepada semua golongan tanpa diskriminasi. Jadi di India itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan pada setiap level atau golongan di India, tapi tanpa meninggalkan bahasa daerah dari India tersebut. Nah, supaya apa? Supaya lebih cepat untuk menyerap sains dan teknologi. Dan di India juga tidak mendiskriminasikan golongan tertentu. Jadi di India memiliki kesempatan yang sama dalam membangun pendidikan begitu ya. Terus pendidikan di India ini saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan, yaitu 10-2-3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun sebagai pendidikan dasar dan terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu primary school 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary school 2 tahun. Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun sebagai persiapan memasuki pendidikan tingkat untuk pendidikan kejuruan, jurusan teknik dan bisnis sudah mulai sejak secondary school. Nah, untuk selanjutnya, nah ini penjabarannya ya teman-teman. Jadi dari dasar, menengah, menengah atas, dan pendidikan kejuruan. Dari dasar, tingkat dasar yaitu primary stage yang meliputi kelas 1 sampai kelas 5. Terus yang menengah ini ada pendidikan tingkat menengah, middle stage meliputi kelas 6 sampai kelas 8. Terus ada pendidikan menengah atas, secondary stage meliputi kelas 9 sampai kelas 10. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan. Nah, kenapa pendidikan kejuruan ini tidak saya jelaskan begitu ya, tidak saya berikan informasinya, soalnya
Dan warnanya juga lain karena pendidikan kejuruan ini itu pendidikan yang khusus gitu ya. Karena diperlakukan khusus. Karena konsep kejuruan di India ini, baik jurusan teknik maupun bisnis merupakan pengejawentahan dari konsep pemikiran Bapak pendiri India, Mahatma Gandhi, yaitu implementasi dari pembentukan manusia kepribadian yang utuh, kreatif, dan produktif, begitu ya. Untuk selanjutnya, jenjang pendidikan di India. Pendidikan dasar, pertama ada pendidikan dasar, yaitu primary education. Primary education ini setara dengan jenjang pendidikan sekolah dasar yang ada di Indonesia. Namun, pelaksanaannya cuma 5 tahun. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar diselenggarakan sekolah gratis dan pelarangan buruh anak-anak. Untuk mewujudkan universalisasi pendidikan dasar India melalui reformasi dan revitalisasi sistem pendidikan dasar, maka dibentuk District Primary Education Program atau DPAP untuk melaksanakan harapan tersebut. Terus yang kedua ada pendidikan menengah, secondary education. Secondary education ini diterapkan selama 2-3 tahun yang berkisar usia 14-18 tahun. Pendidikan jenjang menengah ini dibangun melalui kebijakan pendidikan nasional. Terus pendidikan tinggi, higher education. Seluruh perguruan tinggi India berada di bawah naungan badan bernama University Grand Commission. Waktu pendidikan perguruan tinggi di India sebagai berikut. Nah, strata 1 umumnya selama 3 tahun, terkecuali untuk jurusan hukum dan arsitek yang sampai 5 tahun. Dan juga untuk jurusan teknik, teknologi, seni lukis, kedokteran gigi selama 4 tahun. Strata 2 itu selama 2 tahun, dan strata 3 ini lumayan lama, itu selama 5 tahun. Terus yang selanjutnya, ini ada infografik tentang jenis sekolah, tujuan, serta kurikulum lembaga pendidikan gitu ya. Jenis sekolah di India ini ada sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah internasional, sekolah nasional terbuka, sekolah bagi siswa kebutuhan khusus. Terus tujuan pendidikannya ini untuk memberantas buta huruf, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi, untuk memperbaiki kondisi sosial dan sosial masyarakat. Nah, untuk lembaga pendidikannya itu sendiri, di sini ada 4. Yang pertama yaitu National Council of Education Research and Training. Terus ada National University of Educational Planning and Administration. Terus ada National Council of Teacher Education, serta ada National Book Trust. Nah, kurikulum yang digunakan di India yaitu kurikulum nasional atau National Curriculum Framework tahun 2000. Kurikulum nasional atau National Curriculum Framework pada tahun 2005. Belum. Coba slide sebelumnya. Oke. Ini tentang kurikulum itu, saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama ada kurikulum nasional tahun 2000 tadi ya. Ini kerangkanya ada pendidikan dasar. Untuk kelas 1 sampai kelas 2 adalah pembelajaran bahasa ibu atau daerah, matematika, seni, kesehatan, dan kehidupan produktif. Untuk kelas 3 sampai kelas 5 ada pembelajaran daerah, wawasan lingkungan, matematika, seni kehidupan, dan kehidupan produktif. Terus di jenjang
secondary school-nya, pembelajaran bahasa daerah, bahasa India modern, dan bahasa Inggris, matematika, teknologi, ilmu-ilmu sosial, pendidikan vokasional, pendidikan seni, dan penjaskes. Terus, kerangka kurikulum nasional tahun 2005. Dalam kerangka kurikulum nasional tahun 2005 ini tidak ada perubahan dalam mata pelajaran, namun dibuat batasan pembelajaran agar pengetahuan peserta didik terintegrasi dan mudah dalam pemahaman materi. Mungkin ini dari sistem kebijakan pendidikan di India. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Pakistan. Ketika Pakistan mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus 1947, pemerintahannya segera dimulai merancang dan memperhatikan pendidikan warga Pakistan dengan mengadakan konferensi di kota Karachi pada tanggal 27 November sampai 1 Desember 1947. Jadi setelah kemerdekaan itu Pakistan mulai memperhatikan tentang pendidikannya gitu ya. Jadi dasar dari konferensi tersebut diambil beberapa poin utama, yaitu ada 11 ya. Ada integrasi antar elemen moral, sosial, dan kejurusan dalam sistem pendidikan. Mewajibkan sekolah dasar, mewajibkan pendidikan jasmani, memberikan latihan militer pada kelas college, terus pelatihan kemasyarakatan, problem buta huruf, problem kapabilitas pengajaran, teknik dan kejurusan pendidikan, pendirian badan penasihat pendidikan, promosi riset keilmuan, dan terakhir pendirian badan pelayanan beasiswa. Nah, selanjutnya itu tentang jenjang pendidikan di negara Pakistan. Nah, itu salah. Selanjutnya. Oke. Yang pertama itu ada pendidikan dasar. Yaitu ada sebelum, kalau di India kan tadi langsung pendidikan dasar, kalau di Pakistan itu ada pendidikan dasar. Jadi sebelum pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Bisa dikatakan tahap persiapan sebelum masuk sekolah dasar. Pendidikan dasar dibagi dalam 3 stage, yaitu playgroup, nursery, dan kindergarten. Dalam kurikulumnya mengkolaborasikan antara bermain dan belajar karena peserta didik memulai jenjang ini yaitu pada ketika usia 3-5 tahun. Terus ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar, jenjang pendidikan dasar merupakan tahap wajib belajar bagi seluruh masyarakat Pakistan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pakistan. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Tujuan utama dalam pembelajaran tahap ini adalah memberikan peran murid melek huruf ya, terus meningkatkan seluruh aspek kepribadian murid, terus mengajarkan pengetahuan basic dan skill, meningkatkan kebiasaannya dalam industri, integrity, dan curiosity. Dalam hal kurikulum, mengadaptasikan pada kemampuan anak didik, yang mana harus didesain untuk meningkatkan kemampuan dasar. Selain daripada itu, pendidikan agama juga diajarkan. Metode pengajarannya harus active oriented. Bahasa pengantarannya menggunakan Urdu sebagai bahasa nasional Pakistan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Nah, karena ini slide-nya salah ya, jadi mohon maaf tadi udah saya berikan ke bapaknya, nanti teman-teman bisa lihat. Untuk selanjutnya itu pendidikan menengah. Setelah pendidikan dasar selesai, kelas 1 sampai kelas 5, siswa dapat melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Yang pertama, kelas 6 sampai kelas 8. Terus kelas 9 sampai kelas 10. Terus kelas 11 sampai kelas 12.
Dalam pendidikan menengah di Pakistan, lebih berorientasi pada pengembangan individual siswa sebagai masyarakat, pekerja, dan patriot sebagai pemahaman bagi mereka dalam kehidupan sosial dan kemajuan ekonomi, juga pengembangan sains. Maka sudah mulai terjurus mengenai subjek dan yang dipelajari oleh murid jenjang ini. Selain bahasa Urdu sebagai bahasa pengantar pengajaran, juga bahasa Inggris pada jenjang ini banyak dibentuk berbagai macam organisasi kesiswaan yang dilibatkan para siswa pendidikan menengah. Setelah itu ada pendidikan atas atau perkuliahan. Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada stage pendidikan atas. Contohnya sosiologi, komunikasi, jurnalis, international relation, bisnis, administrasi, dan lain-lain. Jenjang pendidikan perkuliahan tergantung pada program yang diambil. Awal mula dan umumnya ada program namanya program bachelor dengan durasi belajar selama 4 tahun. Lanjut setelah itu master program selama 2 tahun dengan syarat tugas akhir menulis tesis, dan setelah itu ada program PhD dengan masa studi selama 2-5 tahun dengan syarat tugas akhir menulis disertasi. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Yusuf, tentang sistem kebijakan pendidikan di negara Bangladesh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem kebijakan pendidikan di negara Bangladesh. Yang pertama, Bangladesh telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pendidikan dalam 2 dekade terakhir, terutama menyangkut peningkatan akses dan kesetaraan gender. Dengan lebih dari 20 juta siswa di lebih dari 80 sekolah tingkat dasar dan menengah yang kotor angkanya, terdaftar pendidikan dasar GER meningkat dari 76% pada tahun 1991 menjadi 90% pada tahun 2001. Sedangkan angka partisipasi murni yang sesuai APM meningkat dari 64% menjadi 80%. Kondisi dropout di tingkat pendidikan dasar turun dari hampir 60% pada tahun 1991 menjadi 30% pada tahun 2000. Meskipun dekade terakhir terjadi kemajuan yang mengesankan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dasar, peningkatan kualitas tetap menjadi tantangan utama bagi kebijakan pendidikan di Bangladesh ini. Selanjutnya, di sini ada divisi-divisi lembaga pendidikan di Bangladesh. Di sini ada Direktorat Pendidikan Dasar (DPE), The Directorate of Primary Education, berada di bawah Divisi Pendidikan Dasar dan Massa PMED, Primary and Mass Education, yang melekat pada kantor Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas masyarakat umum dan sekolah dasar swasta. Nah, ini lembaga ini nih yang bertanggung jawab atas sekolah dasar dan yang merumuskan kebijakan dan memanajemen dan perencanaan yang bersandar pada DPE pusat dan pada divisi-divisinya di daerah, juga yang berada pada struktur kabupaten dan kecamatan atau upazila. Direktorat Pendidikan Menengah dan Tinggi (DSAE), Directorate of Secondary and Higher Education di Kementerian Pendidikan (MOE), Ministry of Education bertanggung jawab terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Nah, ini yang menghandle atau manajemen perguruan-perguruan tinggi dan pendidikan kelas menengah. Oke. Di sini ada sistem kebijakan pendidikan di negara Bangladesh. Nah,
Sistem kebijakan pendidikan di negara Bangladesh dan Indonesia itu hampir sama, yakni menyediakan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja di negara Bangladesh menerapkan wajib belajar hingga tingkat SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Sistem pendidikan di Bangladesh ada 3 berjenjang dan disubsidi. Yang pertama dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan atas, sekolah menengah atas ya. Pemerintahan Bangladesh juga mensubsidi pendanaan untuk sekolah swasta. Tidak hanya sekolah-sekolah negeri saja yang mendapatkan subsidi, melainkan sekolah swasta juga mendapatkannya. Pemerintah Bangladesh juga mendanai lebih dari 15 perguruan tinggi negeri. Di pasal 17 dari Konstitusi Bangladesh menetapkan bahwa semua anak yang berusia 6 sampai 8 tahun menerima pendidikan menengah secara gratis. Pendidikan sekolah di Bangladesh dibagi menjadi 3 sistem utama. Sistem pendidikan umum memperlakukan semua agama secara sama dan kurikulumnya diawasi oleh pemerintah. Madrasah berfokus ke pendidikan Islam bagi murid-muridnya dan sekolah yang menggunakan bahasa Inggris menawarkan semua mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3 sistem pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan madrasah untuk dalam bidang keagamaan dan pendidikan yang berkhusus pada bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Terus selanjutnya sistem kelembagaan pendidikan di Bangladesh. Nah, sistem kelembagaan pendidikan di Bangladesh ini terdiri dari 3 kelembagaan. Yang pertama ada lembaga yang pertama itu meliputi lembaga pendidikan tersier di sistem pendidikan madrasah, keagamaan. Ada juga lembaga pendidikan tersier di sistem pendidikan teknis, kejuruan. Yang kedua kelembagaan kedua meliputi lembaga manajemen pendidikan di tingkat dasar dan menengah, lembaga manajemen tersier, lembaga manajemen pendidikan teknis dan kejuruan, dan lembaga manajemen universitas umum. Yang ketiga itu ada lembaga manajemen pendidikan media bahasa Inggris dan Bangla. Ini untuk sekolah yang berkhusus pada bahasa ya. Nah, di sini ada jenjang-jenjang pendidikan di negara Bangladesh. Yang pertama ada jenjang tingkat dasar itu 1 sampai 5 tahun. Dari kita baru lahir sampai 5 tahun itu kita sudah mendapatkan pendidikan dasar. Jika pendidikan dasar di Indonesia itu dimulai pada umur 6 sampai 12 tahun, kalau di negara Bangladesh itu dari mulai lahir, dari umur 1 sampai 5 tahun. Yang kedua, tingkat sekolah menengah pertama. Di sini tingkat sekolah menengah pertama itu ada di umur 6 sampai 8 tahun. Jika di Indonesia itu sekitar umur 7 sampai 9 tahun. Di sini di antara tingkat sekolah menengah pertama dan tingkat sekolah menengah atas terdapat terdapat sekolah menengah ini tingkat sekolah kejuruan di mana kita bisa memilih antara madrasah ataupun sekolah teknis. Nah, tingkat sekolah ini kita di usia 9 sampai 10 tahun. Yang keempat, tingkat sekolah menengah atas. Usia 11 sampai 12 tahun. Di sini jika kita masuk ke universitas itu sekitar umur 18 atau 19 tahun, jika di Bangladesh itu masuk ke universitas di usia 13 tahun, yaitu tingkat sekolah menengah tersier atau kejuruan, bisa dibilang seperti itu. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih buat Yusuf. Baik, mungkin seperti ini tentang sistem kebijakan pendidikan di negara Asia Selatan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih kurang jelas, bisa dipertanyakan begitu. Silahkan. Jika ada yang kurang paham, jangan ragu untuk bertanya. Kami juga mencoba sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Coba lihat yang India dong, sistem pendidikannya. Waalaikumsalam. Kok ada suaranya? Ini, ya. Sebentar, saya baca dulu. Ya. Itu pendahuluannya ya. Coba yang lain. Maju lagi. Halo? Iya. Maju lagi itu pendahuluannya, bukan ininya. Mana pendahuluannya? Pendahuluannya. Yang mana? Yang ini? Ya, ya stop. Oke. Itu yang menengah sama menengah atas itu berapa durasinya mereka sekolah itu? Itu situ cuma dasar doang yang dikasih tahu 5 tahun. Sisanya itu gimana? Menengah sama menengah atas tuh normalnya berapa kalau di sana? Itu pertanyaannya. Jadi durasi sekolah menengah sama menengah atas itu berapa tahun? Kan kalau kita kan SMP SMA kan masing-masing 3 tahun tuh. Kalau di sana gimana?